penuh kali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak sekalian hari ini? Allah selalu memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa beraktivitas, bisa sekolah sebagaimana biasanya. Baik anak-anak sekalian, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Silakan Rizky. Semua siap. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Mudah-mudahan apa yang kita berdoa bersama tadi sesuai dengan nawaitu kalian dari rumah bawa pulang, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu pengetahuan. Baik, kita mulai pembelajarannya, tapi terlebih dahulu Pak Mufti akan mengabsen kehadiran kalian. Hadir semua hari ini? Hadir. Ya, baik, kita mulai ya. Yuda? Hadir. Gavi? Hadir. Rizky? Hadir. Hanif? Hadir. Akil? Hadir. Aang? Hadir. Adib? Hadir. Fatir? Hadir. Ferdi? Hadir. Nova? Hadir. Asa? Hadir. Syifa? Hadir. Farhan? Hadir. Putri? Hadir. Muhammad? Hadir. Nabil? Hadir. Lutfi? Hadir. Alhamdulillah hadir semua hari ini. Oke. Oh, si Adi nggak masuk ya hari ini. Mana Adi? Sakit. Ya Allah, mudah-mudahan kita doakan Adi segera cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali, bisa sekolah kembali. Baik anak-anak sekalian, kalian masih ingat pelajaran yang kemarin? Kalau memang masih ingat, coba Pak Mufti tanya. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Kalau memang belajar di rumah, kalau dipelajari full pelajaran kemarin, insya Allah ketika Pak Mufti tanya pasti bisa jawab. Oke. Kemarin kita bahas tentang surat Atin. Oke. Coba Nova, jumlah surat Atin ada berapa? Ada 8, iya betul. Hanif sama Fatir jangan ngobrol ya. Dengarkan. Oke. Atin, Ferdi, apa sih artinya Atin? Buah tin, ya. Oke. Gavi, Atin itu adalah surat yang turun di kota Mekah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang sudah dijawab sama kalian adalah jawabannya betul semua. Baik. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Mufti akan bacakan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang mengenal Allah dan kitab-kitabnya. Mengenal Allah dan kitab-kitabnya. Tujuannya adalah yang pertama, memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kemudian, memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi dari rukun iman. Berarti ada 2 tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, memaknai diturunkannya kitab-kitab Allah kepada para rasulnya sebagai implementasi dari rukun iman. Baik, anak-anak sekalian, pada pelajaran saat kalian kelas 4, pada waktu kalian kelas 4, masih ada yang ingat? Masih. Yaitu membahas tentang mengenal Allah. Mengenal Allah. Cara mengenal Allah itu ada 3 cara.
mengenal Allah itu ada tiga cara. Ya, waktu kelas 4 kalian mungkin sudah pernah belajar, masih ingat pelajarannya. Pada saat mengenal Allah, itu yang pertama, cara mengenal Allah yang pertama yaitu dengan apa? Alam semesta. Kemudian yang kedua, mengenal Allah dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mengenal Allah itu dengan Asmaul Husna. Iya, pintar. Ya, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kemudian dengan Al-Quran, dengan alam semesta. Ini mengenal Allah. Pasti kalian kenal. Kalau sudah bisa dipelajari tiga ini. Nah, pada hari ini Al-Quran termasuk bagian dari rukun iman. Nah, anak-anakku sekalian, mengenal Allah yang ketiga yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Dengarkan dulu ya penjelasannya ya sebelum masuk materi. Kalian dengarkan dulu, nanti ketika ada soal kalian ingat penjelasan tadi dari Pak Mufti. Dengarkan dulu penjelasannya. Ya, Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Ada 99. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini ada 4. Ya, yang akan kita pelajari pada hari ini ada 4 Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Yang pertama yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Ada yang sudah tahu arti semua itu? Ada yang tahu? Ada yang belum, ada yang tahu. Alhamdulillah. Kalau yang belum, dengarkan dulu penjelasannya. Oke, kita baca bareng-bareng coba. Apa sih Al-Mumit itu? Coba 1, 2, 3. Al-Mumit itu adalah yang maha. Ulang. Al-Mumit artinya adalah yang maha mematikan. Nama Allah yang sangat luar biasa. Artinya maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kalian bernyawa apa tidak? Bernyawa. Pasti akan mengalami mati. Idza jaa ajaluha. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya. Dan Allah lah yang telah mengatur kapan, di mana, dan bagaimana manusia akan dijemput maut oleh malaikat Israel. Ada 3 perkara yang kita tidak akan tahu, yaitu tentang rezeki, jodoh, dan kematian. Bila mana malaikat Israel sudah datang, maka kita tidak bisa menolak. Tidak bisa menawar-nawar lagi. Jangan dulu malaikat Israel, saya belum siap, saya belum mau mati. Itulah nama Allah Al-Mumit. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Itulah malaikat Israel. Bila sudah hadir di hadapan kita, maka kita tidak bisa mengelak lagi. Melalui perintah Allah, malaikat Israel akan menyambut nyawa kita. Itulah nama Allah yang pertama, yaitu Al-Mumit. Apa tadi artinya? Apa artinya? Maha mematikan. Kemudian yang kedua, kita bahas tentang Asmaul Husna Al-Hayyu. Al-Hayyu, yang maha menghidupkan. Yang maha menghidupkan. Apa tadi? Yang maha menghidupkan. Alam semesta ini adalah bukti bahwa Allah bersifat maha hidup.
Tidak mungkin sesuatu yang mati bisa menciptakan dan memberikan kehidupan bagi sesuatu yang lain. Itu kaitannya dengan apa tadi? Mengenal Allah melalui alam semesta. Allah itu maha hidup. Buktinya mana? Alam semesta ini bukti bahwa Allah itu hidup dan Allah itu ada. Ya. Kita manusia tidak akan bisa menciptakan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Ya, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Dalam sifat wajibnya Allah juga ada. Allah berdiri sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Ya, Allah tanpa bantuan orang lain. Allah mengatur bumi dan langit serta isinya tanpa bergantung pada diri makhluknya. Allah wujud kita bako mukhalafatul lil hawadisi, itu mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudra iradah. Ya, Al-Qayyum termasuk bagian juga di dalam sifat wajib bagi Allah, yaitu yang maha berdiri sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Oke, tadi yang pertama apa? Al-Mumit. Yang kedua Al-Hayyu. Yang ketiga Al-Qayyum. Diingat-ingat ya. Nanti kalau ada soal dikerjakan. Al-Mumit artinya maha mematikan, Al-Hayyu maha menghidupkan, Al-Qayyum berdiri sendiri atau yang maha berdiri sendiri. Oke, yang keempat yaitu Al-Ahad atau biasa disebut dengan Al-Wahid. Apa artinya? Maha Esa. Dijelaskan juga di dalam Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, Allah itu Esa, Allah itu Wahid, Allah itu tunggal, Allah itu berdiri sendiri tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa anak. Maka disebut dengan namanya Al-Wahid. Ya, sesuai dengan Quran surat Al-Ikhlas. Ada yang hafal surat Al-Ikhlas? Coba. Cong, bisa? Oke, maju. Adib. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ahad dijelaskan juga di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Pasti hafal semua. Coba kamu tunjuk salah satu dari kalian yang suruh maju. Hanif, coba. Ya, maju sini. Diawali dengan kalimat ta'awuz dan diakhiri di basmalah sini. Coba. Kaitannya dengan sifat atau nama Allah Al-Ahad dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Oke. Jangan dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Tepuk tangan bagus. Wah, hebat. Ya pasti hafal semua karena setiap hari kita baca, setiap hari kita praktekkan dalam sholat ketika di rumah maupun di musola. Oke, yang keempat yaitu Al-Ahad. Jangan lupa Al-Ahad artinya yang maha esa. Dasarnya mana? Dalilnya mana? Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai oke. Kemudian yang perlu kalian tahu adalah Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita manusia sebagai makhluk yang beriman terhadap kitab-kitabnya, ya, Al-Quran dan kitab-kitab yang lain diturunkan sebelum Al-Quran. Kitab-kitab itu disajikan pedoman agar mencapai keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke. Kita sekarang memasuki mengenal kitab-kitab Allah, mengenal kitab-kitab Allah. Oke, mengenal kitab-kitab Allah. Lanjutkan ini. Oke.
Kitab-kitab Allah itu ada berapa? Ada 4. Kitab-kitab Allah itu ada 4 yang wajib kita imani. Ada 4. Oke, harus urut ya, sesuai dengan diturunkannya kepada para nabinya Allah atau rasulnya Allah. Yang pertama, ya, iman kepada kitab Taurat. Turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua, ya, kepada kita yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kitab Taurat turun itu pada tahun ya, kitab Taurat turun pada tahun 12 sebelum Masehi. Ya, kemudian kitab Zabur turun pada tahun 10 sebelum Masehi. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa itu pada tahun 1 Masehi. Di situ ada SM, itu artinya sebelum Masehi. Kemudian ada 1 Masehi. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu pada tahun 6 Masehi, ya, pada tahun 6 Masehi. Ingat ya? Coba masih ingat nggak? Kitab Taurat turun kepada Nabi Musa pada tahun 12 sebelum Masehi. Kemudian pada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud tahun 10 sebelum Masehi. Kitab Injil turun kepada Nabi Isa alaihissalam pada tahun 1 Masehi. Kemudian Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun 6 Masehi. Kitab Taurat turun kepada Nabi Musa itu dengan bahasa Ibrani. Kitab Zabur juga dengan bahasa Ibrani. Kemudian Nabi Isa menerima kitab Injil dengan bahasa Yunani. Barulah Al-Quran sebagai pedoman hidup buat kita, sebagai penyelamat buat kita, itu dengan menggunakan bahasa Arab. Kalian punya semua ya Quran di rumah? Ada di rumah? Ada. Sering dibaca? Sering. Tulisannya gimana? Berbentuk Arab atau biasa disebut dengan apa? Huruf ya. Di dalam Al-Quran itu semuanya bentuknya tulisannya Arab, yaitu berbentuk dengan huruf hijaiyah. Dari awal alif ba ta sa sampai ya. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW itu selama 22 tahun, 2 bulan, 2 hari, 22 hari. Kamu diulang. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ingat ya, dihafalkan itu. Kitab Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW selama berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Hafalin ya. Ingat. Kemudian di dalam Al-Quran itu ada 30 juz. Ada 30 juz. Ada 114 surat dan 6.236 ayat. Subhanallah. Dan ada menurut riwayat menurut Imam Syafi'i, ya, huruf paling terbanyak di dalam Al-Quran itu adalah huruf alif. Ya, di dalam Al-Quran itu huruf paling banyak adalah huruf alif. Ya, dari semua ayat yang ada itu adalah huruf alif paling banyak. Dan paling sedikit adalah huruf zo. Huruf zo itu paling sedikit. Ya, nanti kalian bisa lihat di Google, bisa dicari jumlah huruf paling terbanyak di dalam Al-Quran itu huruf alif. Oke, anak-anak sekalian, dari sini sudah paham? Sudah bisa diterima ya? Oke,
Oleh karena itu dipelajari kembali, dihafalkan kembali. Nah, pada tanggal 17 Ramadan Al-Quran itu turun. Setiap pada tanggal 17 Ramadan Al-Quran itu turun, sehingga kita laksanakan biasa di musola atau di masjid dengan yang namanya malam nuzulul Quran atau tempat turunnya Al-Quran. Oke, anak-anak sekalian, sebelum Pak Mufti akhiri, yang perlu diingat adalah Al-Quran itu sebagai penyelamat buat kita. Al-Quran diturunkan oleh seluruh umat di seluruh dunia, itu sebagai rahmat bagi kita, sebagai rahmat bagi alam semesta, atau disebut dengan rahmatan lil alamin. Sebagai rahmatan lil alamin, Al-Quran itu turun sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan karena kita sering membaca Al-Quran, Quran sering dibaca oleh kita, Quran akan mengikuti kita, menjadi penolong kita buat masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, itulah penjelasan dari Pak Mufti. Ya, itulah penjelasan yang dari Pak Mufti. Kitab Allah adalah petunjuk dalam kehidupan, berisi secara kita bersikap dan berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuhan, manusia, ya, hewan, bahkan kepada diri sendiri, ya. Hablu minallah wa hablu minallah, hablu minan nas wa hablu minan nas, hablu minan nas wa hablu minal alam. Ya. Ya, kita ada saling berhubungan, berinteraksi antara manusia. Yang pertama hablu minallah, kemudian manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Oke, sudah. Ya, perhatikan lihat gambar di atas. Kalian bisa perhatikan. Itu ada anak yang sedang sholat, ada yang berdoa, kemudian ada yang ajaran terpuji kepada sesama manusia. Kita berjabat tangan. Perhatikan. Yang pertama, kita sedang melaksanakan sholat, yaitu kedekatan kita sebagai seorang hamba kepada Sang Khalik, yaitu hablu minan nas wa hablu minallah. Kemudian yang kedua, gambar antara manusia dengan manusia saling berhubungan dengan jabat tangan, yaitu hablu minan nas wa hablu minan nas. Kemudian yang ketiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan, itu hablu minan nas wa hablu minal alam. Ya, hubungan manusia dengan alam sekitar, tumbuh-tumbuhan, hewan, contoh yaitu dengan memberikan makanan. Kemudian ajaran terhadap diri sendiri. Ingat, kalau yang kukunya sudah panjang harus dipotong. Kalau rambutnya sudah panjang dipotong, ya. Kalau gigi harus digosok. Itu bukti bahwa kita sayang pada diri sendiri atau akhlak terpuji pada diri sendiri. Oke, sudah diperhatikan ya? Baik anak-anak sekalian, itu saja penjelasan dari Pak Mufti. Mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan dapat diterima. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan berarti ada pertanyaan dari Pak Mufti sebelum kalian mengerjakan tugas atau latihan pada hari ini. Oke, masih ingat semua ya penjelasan dari Pak Mufti tadi? Masih. Oke, coba Pak Mufti tanya. Nabil, cara manusia mengenal Allah itu ada berapa cara? Ada berapa cara? 3. Ada 3 cara. Oke, bagus, good. Oke, paham? Mengenal Allah yang pertama dengan cara? Mengenal alam semesta. Oh, bagus, hebat, paham. Ada mengenal alam semesta. Catat. Yang kedua yaitu mengenal Allah dengan Al-Quran, hebat. Oke. Putri, yang ketiga mengenal Allah dengan cara Asmaul Husna. Oke, hebat semua. Alhamdulillah udah nyambung semua. Feby, Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa? 99. Asa, apa sih arti Asmaul Husna? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ayo, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah ya yang baik. Oke,
Rizky, Aan. Ada Al-Mumit. Al-Mumit. Apa artinya Al-Mumit? Al-Mumit tadi artinya apa? Coba bisa? Ya kan? Yang maha mematikan. Oke, hebat Yuda. Wah, yang maha mematikan. Lutfi, Al-Hayyu artinya? Coba bisa? Ya, Asa. Yang maha menghidupkan. Oke, bagus 100 buat Asa. Terus yang ketiga Al-Qayyum. Adit artinya Al-Qayyum? Yang maha berdiri. Yang maha berdiri sendiri. Oke, good, bagus. Kemudian yang keempat ada Al-Ahad. Al-Ahad. Rizky, apa artinya Al-Ahad? Yang maha esa. Yang maha esa. Oke, yang maha esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat diterima, dapat bermanfaat. Ya, sekali lagi anak-anak sekalian, belajar di rumah apa yang sudah dikasih oleh guru kalian, pelajari di rumah. Seperti golok, kalau selalu sering diasah, maka akan selalu tajam. Ya? Ilmu yang didapat hari ini dibaca di rumah, diulang kembali. Siap? Siap? Oke. Baik anak-anak sekalian, sebelum pamit ditutup, untuk minggu depan kita akan bahas tentang apa? Akhlak-akhlak terpuji. Ya, minggu depan kita akan bahas tentang akhlak-akhlak yang terpuji. Oke, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Oh iya. Baik, sebelum kita mulai, kita tutup pelajaran hari ini. Nanti akan bagikan tugas untuk dikerjakan. Oke, untuk dikerjakan hari ini sesuai dengan materi pada hari ini. Ya, kalau nggak cukup ini ya. Oke, kasih nama. Kamu kelas berapa? Baik, anak-anakku sekalian, itu tugas kalian kerjakan di rumah. Jangan lupa, ingat selalu belajar dan patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, dan menggunakan sabun cuci tangannya ya. Jangan lupa dengan sanitizer, jangan lupa juga. Tetap protokol kesehatan harus dijaga. Mudah-mudahan COVID di negara kita akan segera berlalu dan kita kembali tatap muka. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Ya, kita awali ya. Yuk, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, pamit ditutup pada pelajaran hari ini. Mari bersama-sama dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.